got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap, bring it down, all guys to the ground. Di sini saya akan mendemonstrasikan web yang telah kita buat dengan tema order online, yaitu Copy Meta. Oke, langsung saja pada halaman awal kita akan membuka homepage yang akan disuguhkan dengan deskripsi usaha kami. Oke, kita langsung saja bisa langsung untuk membuat orderan. Diklik. Oke, kita akan menuju order list atau in new order yang di dalamnya terdapat order date, customer name, address, order item, quantity, price, payment method, dan seller note dan max payment date. Kita langsung isi saja, yaitu ini order date yaitu tanggal pembelian, yaitu tanggal hari ini saja kita setnya. Dan di sini terdapat customer name bernama Mojfauji Fadlur Rahman dengan address Jalan Lembur Pasir. Oke, dan order item yaitu menu yang akan kita pilih, yaitu saya di sini akan memilih code blue. Ya, code blue ya namanya ya. Oke. Dengan quantity atau jumlah yang saya akan memilih 3. Oh ya, fitur ini ketika kita menambahkan jumlahnya, maka price akan bertambah 10.000. Misalnya kita menambahkan satu lagi, maka akan bertambah 10.000 menjadi 40.000. Oke, di sini saya akan men-setnya jadi 30.000. Dan terdapat payment method yaitu pembayaran, ada cash, ada transfer bank, e-wallet, QR code, mobile banking, dan virtual account. Di sini saya akan menggunakan cash. Dan seller note misalnya tidak pakai S. Oke, dan max payment date yaitu form atau fitur berhutang ya sepertinya. Yang di dalamnya atau maksimal pembayaran, di sini saya akan men-setnya di hari yang sama karena saya tidak akan berhutang. Kita langsung saja submit, maka yang terjadi yaitu form order list akan kosong dan terdapat orderan yang telah kita buat tadi, yaitu dengan order ID 38 tanggal 13 Februari dengan nama Mojfauji Fadlur Rahman, dengan alamat Jalan Pelabuhan, dan quantity 3 dengan harga 30.000, payment method cash, dan seller note tidak pakai S, dan max payment di hari yang sama. Oke, fitur read telah berhasil dibuat, maka customer ingin mengubah pesanannya, kita dapat ke menu edit. Di sini terdapat form yang sama pada halaman yang tadi. Yang membedakan yaitu kita akan mengedit apa yang telah kita buat tadi, ini yang akan ditampilkan di bawah ini. Oke, kita langsung saja. Misalnya kita akan mengubah tanggalnya menjadi tanggal hari pemilu, tanggal 14, dengan nama diganti menjadi menjadi Asep, dengan address Jalan Pelabuhan 2 KM 7 Tegalega, dan kita akan mengganti menunya menjadi americano dengan quantity misalnya 10 dan payment method diganti menjadi virtual account, dan seller note tidak ada, dan max payment karena dia tidak membawa cash maka dia akan membayar berhutang dan dibayar pada tanggal keesokannya, tanggal 15. Oke, form telah diisi, maka kita akan mensubmitnya. Maka yang terjadi yaitu order berhasil diedit dan dapat dilihat sebagai bukti name berubah menjadi Asep dan bisa dilihat di bawahnya. Oke, fitur edit telah berhasil dibuat. Jika si Asep ini tidak jadi untuk membeli 10 americano, maka Asep akan menghapusnya, tidak jadi order gitu. Dan dapat diklik dengan fitur delete. Ketika kita mengklik fitur delete, yang akan terjadi yaitu terdapat pop-up, "Are you sure you want to delete this order?" Atau apakah kamu yakin untuk menghapus orderan ini? Si Asep akan setuju ya dan oke. Maka order terhapus. Di sini saya akan menjelaskan terkait isi program yang ada di dalam folder delete.php. Pada program pertama terdapat include_once yang di dalamnya terdapat proses input database.php untuk dikoneksikan ke dalam database. Selanjutnya terdapat include order.php untuk dikoneksikan ke dalam CRUD. Pada
variabel database untuk membuat suatu objek database dari kelas database untuk dapat dikoneksikan ke dalam database pada variabel DB agar mendapatkan suatu koneksi di dalam database. Kemudian, pada variabel order membuat suatu objek order dengan menyediakan koneksi di dalam database. Selanjutnya, mendapatkan ID order untuk di-delete. Kemudian, terdapat set order ID yang fungsinya untuk memasukkan suatu variabel dari suatu objek yang telah dibuat. Terakhir, pada bagian delete the order ini akan memfungsikan bahwa ketika delete the order ini berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke CRUD. Berikut ini saya akan menjelaskan program order. Dalam kelas order terdapat properti kelas yaitu variabel count, table name, dan properti pesanan. Untuk variabel count, properti ini menyimpan koneksi ke database. Koneksi ini digunakan untuk menjalankan query ke database. Sedangkan untuk table name, properti ini menyimpan nama tabel dalam database di mana data pesanan disimpan. Dan untuk properti lainnya seperti order ID, order date, dan sebagainya, digunakan untuk merepresentasikan kolom-kolom dalam tabel pesanan di database. Setiap properti ini akan menyimpan nilai dan dari atribut yang sesuai dari sebuah pesanan. Selanjutnya, ada konstruktor yang menerima parameter DB yang diasumsikan sebagai koneksi database. Ketika objek order dibuat, koneksi ini disimpan di dalam properti count untuk digunakan dalam operasi-operasi database. Selanjutnya, ada metode create. Metode ini bertanggung jawab untuk membuat entry baru dalam tabel pesanan. Metode ini membuat pernyataan SQL insert untuk mengisi kolom-kolom dalam tabel pesanan dengan nilai yang diberikan. Pernyataan tersebut kemudian dieksekusi dengan menggunakan objek koneksi database. Terdapat HTML special charge dan strip tags untuk membersihkan dan mengamankan nilai-nilai. Lalu, untuk mengikat nilai-nilai dari properti objek ke parameter dalam pernyataan SQL menggunakan bin param. Selanjutnya, menjalankan pernyataan SQL tersebut dengan mengembalikan true jika berhasil dan false jika gagal. Berikutnya ada metode read. Metode ini membaca semua entry dalam tabel pesanan dari database. Caranya yaitu dengan membuat pernyataan SQL select untuk mengambil semua data dari tabel. Lalu, menjalankan pernyataan SQL menggunakan statement execute dan mengembalikan objek statement PDO atau PHP data objects yang berisi hasil query. Selanjutnya, ada metode update. Metode ini bertanggung jawab untuk memperbarui entry pesanan yang ada di dalam database. Caranya, dengan membuat pernyataan SQL update yang memperbarui nilai kolom-kolom dalam tabel pesanan berdasarkan order ID. Metode update ini melakukan clean data, binding data, serta pengeksekusian data dengan cara yang sama seperti dengan metode create. Berikutnya, ada metode delete untuk menghapus entry pesanan dari dalam database, yaitu dengan membuat pernyataan SQL delete untuk menghapus entry pesanan yang sesuai dengan order ID. Sama seperti sebelumnya, terdapat HTML special charge dan strip tags untuk membersihkan dan mengamankan nilai, serta penggunaan bin param untuk mengikat nilai order ID. Serta untuk menjalankannya menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya, yaitu dengan statement execute. Lalu yang terakhir, terdapat metode read one. Metode ini bertanggung jawab untuk membaca satu entry pesanan tertentu dari database berdasarkan order ID. Caranya yaitu dengan membuat pernyataan SQL select untuk mengambil data pesanan tertentu berdasarkan order ID. Selanjutnya, mengikat nilai order ID ke dalam pernyataan SQL menggunakan bin param, serta menjalankan pernyataan SQL menggunakan statement execute. Lalu selanjutnya, mengambil hasil query dan menetapkan nilainya ke properti object order seperti berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan program yang berada pada file index.php, di mana pada file ini terdapat program HTML dan PHP. Pada bagian head HTML terdapat title dengan tags homepage, kemudian terdapat beberapa CSS yang nanti akan saya jelaskan pada bagian akhir. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagian bodinya. Terdapat session class dengan nama hero dan ID hero. Kemudian di sini juga saya memanggil file header.php yang dimana pada file header.php ini terdapat beberapa program yang nantinya akan dimunculkan pada bagian atas website.
kita langsung masuk aja ke file header.php. File ini terdapat CSS dan beberapa program yang nantinya akan dijalankan. Sebelum ke CSS-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari kelasnya. Di sini terdapat kelas fContainer, kemudian di sini juga terdapat nav dengan kelas wrapper. Di sini juga terdapat div class dengan nama brand, di mana pada brand ini terdapat kelas juga yaitu first name dan last name, di mana pada first name ini memuat kata copy dan untuk kelas last name ini memuat kata meta. Selanjutnya juga di sini terdapat daftar navigasi dengan menggunakan list yaitu UL, LI. Untuk kata yang nantinya akan digunakan pada navigasi ini kita hanya menggunakan home. Di mana home ini nanti akan terdapat keterhubungan dengan index.php. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan CSS dari navigasinya. Nah, ketika kita akan membuat CSS dari sebuah kelas, maka kita tinggal menggunakan titik, kemudian nama dari kelas yang akan kita berikan CSS-nya. Di sini saya akan memberikan CSS untuk kelas fContainer, di mana untuk lebarnya ini 100%, background color-nya menggunakan kode warna berikut, kemudian posisinya fixed, yang dimana posisi fixed ini berarti ketika pengguna melakukan scrolling, maka bagian atas atau header-nya ini tidak akan bergerak atau tidak akan terpengaruh. Dan di sini juga saya memberikan CSS untuk wrapper, di mana display-nya ini flex, kemudian untuk justify kontennya ini space between, kemudian elegant item itu center, berarti berada di tengah, kemudian menggunakan padding untuk bagian atas dan bawahnya ini 10 pixel, dan bagian kiri dan kanannya ini adalah 20 pixel. Kemudian saya memberikan CSS untuk brand, di mana untuk display-nya ini flex, untuk elegant itemnya itu center, berada di tengah. Dan di sini juga saya akan memberikan CSS untuk brand.firstName. Artinya, yang akan diberikan CSS ini merupakan program berikut ini, atau kata copy. Nah, untuk brand first name ini menggunakan ketebalan hurufnya ini 800, kemudian untuk warna hurufnya ini berwarna putih. Selanjutnya untuk brand last name atau kata metanya, berarti ini yang akan diberikan CSS-nya. Di sini menggunakan font weight-nya juga 800. Kemudian untuk color-nya di sini kita menggunakan warna coklat, yaitu dengan kode warna berikut. Kemudian diberikan juga CSS untuk navigasi dengan list style-nya ini none atau kosong. Kemudian margin-nya 0 dan padding-nya 0. Selanjutnya navigasi LI yang artinya pada bagian ini. Navigasi LI artinya pada bagian ini yang akan diberikan CSS-nya. Display-nya ini inline block, kemudian margin left-nya ini 20 pixel, dan border bottom ini menggunakan kode warna berikut. Navigation LIA yang artinya untuk bagian ini. Ref index home-nya, berarti bagian home-nya. Nah, pada bagian home-nya di sini menggunakan color atau warna dari home-nya ini menggunakan warna putih. Display-nya ini inline block. Kemudian di sini juga terdapat navigation LIA.A.2 hover, di mana hover ini digunakan ketika pada saat pengguna mengklik si home-nya ini atau navigasi home-nya ini, nanti akan berubah warnanya menjadi kode warna berikut. Kemudian kita menggunakan navigasi LIA after juga, untuk kontennya ini kosong, display-nya block, padding bottom-nya 0,5 rem, border bottom-nya ini 0,1 rem, solid var dengan kode warna berikut. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke program index.php. Nah, setelah bagian file atau program yang berada pada file header.php ini dipanggil, kita membuat sebuah kelas lagi dengan nama konten. Nah, untuk style text elegant ini center atau berada di tengah. Artinya, semua tulisan ini nantinya akan berada di tengah-tengah websitenya. Nah, di sini kita menggunakan tag H1. Kemudian di sini juga menggunakan span untuk memisahkan kata copy.
Nah, di sini juga saya menggunakan tag BR untuk membuat garis baru, kemudian tag P juga di sini untuk membuat garis baru, tapi agar lebih terdapat space yang agak lebih jauh. Di sini saya juga menggunakan P dan BR. Nah, ini adalah teksnya yang nanti akan ditampilkan. Kemudian di sini juga saya menggunakan BR lagi. Kemudian setelah itu di sini saya memanggil file CRUD.php, yang dimana pada CRUD.php ini juga terdapat program yang nanti akan rekan saya jelaskan. Kemudian diberikan bottom dengan style warna backgroundnya itu dengan kode warna berikut, kemudian dengan tulisan create new order. Nah, ketika nantinya si pengguna mengklik create new order, maka nantinya akan diarahkan ke file CRUD.php. Nah, selanjutnya di sini juga saya memanggil file footer.php, yang berarti footer ini nantinya akan ditampilkan pada bagian bawah websitenya. Kita masuk ke bagian footer.php. Nah, pada footer ini terdapat CSS dan program yang akan ditampilkan. Nah, di sini juga kita membuat sebuah kelas dengan nama footer. Div kelasnya ini container. Kemudian untuk P and copy-nya ini nanti akan muncul teks seperti ini pada bagian bawah. Kemudian div, dan ini adalah tag penutup dari footernya. Setelah itu kita memberikan CSS untuk footernya. Seperti tadi kita ketik titik kemudian nama dari kelas yang akan kita berikan CSS-nya. Untuk background color-nya ini menggunakan kode warna berikut, kemudian untuk teksnya ini menggunakan warna putih, padding atas dan bawahnya ini 20 pixel, kemudian untuk padding kiri dan kanannya ini 0. Untuk teksnya ini berada di tengah-tengah, kemudian posisinya fixed atau ketika user scrolling maka bagian footernya akan tetap berada di situ. Kemudian untuk bottomnya ini 0 untuk menetapkan jarak dari bagian bawah elemen ke bagian viewport. 0 ini berarti elemen akan ditempatkan langsung di bagian bawah viewportnya. Kemudian untuk lebarnya ini 100% dari presentasi lebar dari halaman websitenya. Kita kembali lagi ke index.php. Nah, di sini saya baru akan menjelaskan bagian CSS yang akan digunakannya. Nah, untuk CSS-nya di sini saya menggunakan CSS internal, di mana tanda bintang ini artinya CSS ini diberikan untuk seluruh program dengan tipe fontnya ini Puppins, kemudian marginnya 0, paddingnya 0, dan menggunakan border box. Di sini juga saya memberikan CSS untuk kelas hero, di mana min height-nya ini atau tingginya ini 100. Di sini juga saya memberikan CSS atau style untuk kelas dengan nama hero, di mana untuk min height-nya ini 100, kemudian untuk warna dari teks ini berwarna putih, kemudian posisinya berada di tengah, kemudian digunakan juga background dari gambar dengan nama gambarnya ini adalah copy 1 dan JPG. Kemudian selanjutnya background repeat-nya ini no repeat, background size-nya ini atau ukuran ukuran background-nya ini cover. Selanjutnya posisi background-nya ini center atau berada di tengah, posisinya juga relatif atau menyesuaikan. Selanjutnya di sini juga saya menambahkan CSS untuk hero, di mana untuk kontennya ini kosong, display-nya ini block, kemudian position-nya ini absolute, lebarnya 100, dan height-nya ini juga 100. Di sini saya akan menjelaskan baris kode dalam CRUD.php. Dapat dilihat pada halaman web, CRUD.php akan menampilkan tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita menjelaskan baris kodenya, yaitu di sini terdapat tag HTML dengan doctype HTML yang di dalamnya terdapat head dan body. Bentar. Head dan body. Pada tag head di sini kita menggunakan style, ada style untuk membuat tampilan seperti ini.
semoga menarik. Pada halaman body di sini terdapat codingan yang berisi tentang form dan untuk membuat seperti ini ya, form yang ini bisa dijelaskan yaitu order date seperti order date, customer name, address, ada order item, ada quantity, ada price, ada payment method, ada seller note, ada max payment date. Oke, sudah codingan form sudah sesuai dengan ini, maka kan website akan menampilkan form seperti ini, tampilan seperti ini yang telah kita style tadi. Oke. Lanjut, ketika form berhasil dibuat, maka setelahnya di bawahnya terdapat halaman yang telah kita buat, yaitu yang telah kita submit di dalam form, yaitu I order. Codingannya seperti ini. H3 order, di dalamnya terdapat include.database, yaitu untuk mengkonfigurasi database ke PHP, dan include order PHP sebagai logika create, read, order, create, read, update, dan delete yang dibuat pada file order.php. Oke, di sini terdapat database yang di dalamnya terdapat objek baru database, dan di bawahnya terdapat DB sama dengan database di atas yang telah kita buat dan dikoneksikan untuk mendapatkan koneksi. Oke, di sini terdapat order, variable order yang di dalamnya terdapat objek order baru dan berparameter DB yang ada di sini. Di bawahnya untuk create order yaitu stmt sama dengan variable order meread, dan di sini terdapat num untuk dan variable number yang di dalamnya yaitu stmt row count untuk menghitung kolom, menghitung baris. Di sini untuk variabel untuk menghitung jumlah kartu dalam satu baris, misalnya seperti saya jelaskan dulu. Untuk menghitung pada card ini awalnya kosong. Ketika kita menambahkan submit, menambahkan isinya, maka akan menambahkan order, menambahkan card baru, dan ketika kita menambahkan form lagi, menambahkan orderan lagi, maka akan muncul di sampingnya, akan muncul card di sampingnya. Codingannya seperti ini. Jika num sama dengan 0, maka yang terjadi jika lebih besar daripada 0, maka yang terjadi akan menampilkan seperti ini, yang akan menampilkan card order ID, order date, customer name, address, order item, quantity, price, payment method, seller, dan mix payment, itu sebagai order detailsnya. Yang terusnya, jika order tidak ditemukan atau database kosong, maka yang terjadi yaitu no order found. Order tidak ditemukan karena kita belum membuat orderan. Oke, selanjutnya di bawahnya terdapat include footer, yaitu sebagai footer yang ini, yang yaitu copyright 2024 dibuat dengan sepenuh hati. Salam hangat dari kelompok kami. Oke, lanjut, kita lanjut ke script. Di dalamnya terdapat fungsi atau event yang ketika kita mengisi quantity, maka price akan bertambah 10.000, dan ketika bertambah selanjutnya maka akan berkelipatan 10 yang menambah jadi ketika kita menambahkan 4 maka 40.000, menambah 5 jadi 50.000, dan seterusnya. Codingan seperti ini. Dokumen add event listener, DOM content loader function quantity, const quantity sama dengan mendapatkan ID dari quantity dan mendapatkan ID dari price, dan dengan initial price untuk harga awal sama dengan 0 ya. Jika kita menolkan quantity maka price akan 0. Jika price input dot initial price, itu untuk mengatur harga awal pada saat halaman dimuat. Oke. Untuk menambahkan event listener pada input kuantitas, yaitu dengan quantity input yang ini dot add event listener mendapatkan event baru, menambahkan event listener input sebagai inputan. Fungsinya yaitu const quantity sama dengan parse in quantity input value, yang dimaksud yaitu jika quantity ditambahkan maka akan terjadi quantity dikali 10.000 yang menyebabkan quantity price akan
menyesuaikan jumlah quantity yang ditambahkan. Kini saya akan menjelaskan kode program create. Pertama-tama, untuk memastikan bahwa program ini memiliki akses ke koneksi database dan class order dalam script, baris include _1 config /database.php dan include _1/order.php mengimport file PHP yang berisi konfigurasi database dan definisi class order yang berisi fungsi dari include. Langkah selanjutnya, kita membuat variabel database yang berisi tentang objek database yang telah kita import dari database.php. Selanjutnya, menggunakan metode getConnection di objek database yang telah dibuat untuk menghubungi database. Langkah selanjutnya, terdapat variabel order yang di dalamnya ada objek baru dengan parameter database yang telah kita buat pada baris kode di atas. Di bawah ini terdapat perkondisian jika form yang dikirim oleh user sudah disubmit. Jika user merequest, maka server akan menjalankan post yang di dalamnya terdapat order date, customer name, address, order item, quantity, price, payment method, seller notes, dan max payment dates. Langkah terakhir, terdapat perkondisian jika order berhasil di-create, maka website akan merefresh dan siap diisi dengan data yang baru. Itu seperti ini. Lalu jika order tidak berhasil menjalankan fungsi create, maka website akan menampilkan kalimat unable to create order. Ini saya akan menjelaskan bagian dari .php. Yang pertama terdapat setSetter berfungsi untuk mengatur header response sebagai JSON. Selanjutnya terdapat bagian include fungsi untuk mengimport file yang dibutuhkan termasuk konfigurasi dan definisi class order. Selanjutnya dapat koneksi database, membuat objek database dan order dan mendapatkan koneksi. Selanjutnya barisan 16 hingga 18 fungsi untuk membaca data pesanan dari database dan menghitung jumlah baris hasil. Selanjutnya pada barisan 20 45 ialah untuk memeriksa apakah ada pesanan yang ditemukan atau tidak. Di dalamnya terdapat variabel order array yang pada sini juga sampai di sini itu berfungsi untuk membuat array setiap pesanan dan menambahkan ke dalam array utama. Selanjutnya pada bagian ini 47 hingga 51 fungsi untuk mengatur kode status 200 membagikan data pesanan dalam pesan. Selanjutnya pada barisan 53 hingga akhir itu jika tidak ada pesanan ditemukan maka atur kode status 400 found 400 found dan memberikan bahwa tidak ada pesanan ditemukan. Sini saya akan menjelaskan pada bagian edit.php. Di sana terdapat ada include branch, fungsi di atas untuk memasukkan database dan objek file ke class order. Selanjutnya ada variabel database berisi dengan membuat objek baru bernama database. Di bawahnya variabel db berisi tentang variabel database yang telah dibuat untuk mendapatkan koneksi. Selanjutnya variabel order yang berisi objek order dengan parameter db. Selanjutnya variabel id yang berisi iset. Di dalamnya terdapat pengkondisian untuk mendapatkan ID. Jika ID tidak didapatkan, maka akan mendapatkan variabel missing order. Selanjutnya, variabel order dan seterusnya, barisan 17 dan 18, variabel tersebut untuk membaca detail dari order yang akan diedit.
Selanjutnya, pada barisan 22, jika server merequest yang akan diedit dengan settingan di bawahnya itu terdapat order date, customer name, address, order item, price, payment method, seller notes, match payment date. Nah, sudah. Lalu selanjutnya, jika pada barisan ke-35, jika order terupdate, maka akan mengarahkan ke CRUD.php. Dan di bawah ini, enggak ke bawah, merupakan kode tampilan edit PHP berupa HTML form untuk mengedit database. Ini saya akan menjelaskan terkait isi program yang ada di dalam folder delete.php. Pada program pertama terdapat include_once yang di dalamnya terdapat proses include database.php untuk dikoneksikan ke dalam database. Selanjutnya, terdapat include order.php untuk dikoneksikan ke dalam CRUD. Pada variabel database untuk membuat suatu objek database dari kelas database untuk dapat dikoneksikan ke dalam database pada variabel DB agar mendapatkan suatu koneksi di dalam database. Kemudian, pada variabel order membuat suatu objek order dengan menyediakan koneksi di dalam database. Selanjutnya, mendapatkan ID order untuk di-delete. Kemudian, terdapat set order ID yang fungsinya untuk memasukkan suatu variabel dari suatu objek yang telah dibuat. Nah, terakhir, pada bagian delete the order ini memfungsikan bahwa ketika delete the order ini berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke CRUD. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block.